Sofyan Amrabat tidak akan memperkuat Manchester United lagi di musim ini. Pasalnya, Setan Merah sudah mantap untuk tidak merekrut kembali sang gelandang dari Fiorentina. Corriere dello Sport melaporkan bahwa MU sudah mengambil keputusan terkait masa depan Amrabat. Mereka mundur dari perburuan pemain timnas Maroko tersebut. Menurut laporan itu, MU sebenarnya berminat untuk merekrut Amrabat, namun mereka terkendala label harga sang gelandang. Fiorentina siap berpisah dengan sang pemain di angka 15 juta euro, namun MU menilai harga itu terlalu mahal untuk pemain yang kontraknya habis tahun depan. Paulo Dybala membeberkan secara rinci alasan memilih bertahan di AS Roma. Seperti diketahui, tawaran fantastis dari Arab Saudi sempat membuatnya berpikir. Pesepak bola Argentina itu ditawari bayaran 25 juta euro per musim dengan durasi kontrak 3 tahun. Dybala bahkan sempat dikabarkan sudah berpamitan dan mengosongkan lokernya di pusat latihan Roma. Namun pemain berusia 30 tahun itu pada akhirnya memutuskan bertahan di Roma. Dybala menyebut faktor uang bukan yang utama. Ia mengungkapkan bahwa keluarganya berpengaruh besar terhadap keputusannya. Klub Premier League Liverpool telah mencapai kesepakatan dengan Valencia untuk memboyong kiper Giorgi Mamardashvili. Dilansir oleh Fabrizio Romano, Liverpool akhirnya akan membayar Valencia sekitar 35 juta euro. Ada juga klausul penjualan yang membuat Lazio akan mendapat bagian jika The Reds memutuskan melego Mamardashvili di masa depan. Kesepakatan untuk paket senilai 35 juta euro plus klausul penjualan telah ditandatangani. Akan tetapi ia akan bergabung dengan Liverpool pada Juli 2025. Sementara pada musim ini, ia akan bertahan di Valencia. Pertandingan antara Real Madrid dan Valladolid menyoroti situasi yang mengkhawatirkan bagi Luka Modric. Laporan terkini menunjukkan bahwa Luka Modric kini dianggap berada di belakang talenta muda seperti Arda Güler dan Brahim Diaz dalam urutan pemain utama. Ini merupakan perkembangan yang mengejutkan bagi banyak orang, terutama mengingat sejarahnya bersama klub tersebut. Meskipun ia berpengalaman dan penting bagi tim di masa lalu, tampaknya Modric telah merosot dalam daftar pemain pilihan Carlo Ancelotti dan pertandingan tersebut memberikan indikasi bahwa ia tidak lagi dipandang sebagai pilihan utama. Ada kabar baru beredar seputar masa depan Victor Osimhen. Striker Napoli itu dilaporkan kini mendekat ke klub Arab Saudi Al Ahly. Menurut laporan Romano, Al Ahly dan Napoli saat ini lagi intens berkomunikasi untuk mendapatkan jasa Osimhen. Klub Arab Saudi itu siap membayar sekitar 65 juta euro untuk jasa Osimhen. Kubu Partenope sendiri dikabarkan sepakat dengan harga tersebut. Namun sang striker sejauh ini belum mencapai kesepakatan dengan Al Ahly terkait kontrak. Padahal klub asal Arab Saudi itu memberikan tawaran kontrak dengan nilai fantastis untuknya. Salah satu pemain muda Real Madrid, Nico Paz, telah meninggalkan klub untuk bergabung dengan klub pendatang baru di Serie A, Como. Gelandang muda 19 tahun tersebut tidak memiliki tempat di skuad utama saat ini. Oleh karena itu, Los Blancos memilih untuk berpisah dengan pemain internasional Argentina itu dengan tetap mempertahankan kendali atas masa depannya. Seperti dilansir laman resmi klub, Nico bergabung dengan Como dalam kesepakatan senilai 6 juta euro. Los Blancos mempertahankan klausul penjualan kembali sebesar 50% di masa mendatang, serta opsi pembelian kembali untuk remaja tersebut. Di bursa musim panas ini, Barcelona tengah mencari cara untuk mengamankan winger kiri anyar pasca Nico Williams gagal diamankan. Kini kabar mengejutkan hadir ketika nama Neymar muncul ke permukaan. Berbagai kabar menyebut jika Neymar bersedia kembali ke Barcelona pada musim panas ini. Mantan superstar itu baru saja pulih dari cedera ACL yang menerpanya. Menurut kabar terbaru dari Diario Sport, Neymar sudah menawarkan diri ke klub dan Joan Laporta dikabarkan tertarik dengan ide ini. Namun keputusan pulang atau tidaknya sang pemain tergantung pada Hansi Flick selaku pelatih Barcelona. Setelah meninggalkan Juventus, Massimiliano Allegri dikabarkan bisa kembali ke AC Milan yang belum meraih kemenangan di bawah asuhan Paulo Fonseca. Kualitas Paulo Fonseca pun mulai dipertanyakan oleh para fans dan juga media-media Italia. Tuttosport mengabarkan bahwa performa buruk Milan di awal musim ini memunculkan kabar kemungkinan Massimiliano Allegri kembali ke klub. Pelatih berusia 57 tahun itu sedang menganggur setelah kontraknya diputus oleh Juventus pada bulan Mei lalu. Namun menurut Football Italia, mantan pelatih Milan tersebut saat ini tidak dipertimbangkan sebagai calon pengganti Fonseca. Ex-pemain sayap Juventus Juan Cuadrado resmi bergabung dengan Atalanta. Ia pindah secara gratis setelah kontraknya tak diperpanjang oleh Inter Milan.
Cuadrado juga menandatangani kontrak selama setahun bersama Ladea. Selama karirnya di Italia, Cuadrado merengkuh 6 titel Scudetto, 4 Coppa Italia, dan 3 Piala Super Italia. Atalanta menjadi klub Italia ke-6 yang dibela olehnya. Bianconeri menjadi klub yang paling lama dibela oleh pemain timnas Kolombia itu dengan melakoni total 314 pertandingan dan mencetak 26 gol serta 65 assist. Pelatih Chelsea Enzo Maresca langsung menggila dengan membuat timnya panen 2 rekor berharga. Dilansir dari Opta, Maresca menjadi pelatih pertama yang menyaksikan timnya mencetak 6 gol dalam laga tandang perdana Premier League. Rekor yang tergolong langka ini tentu menaikkan kepercayaan diri bagi sang pelatih. Selain pelatih, pemain Chelsea juga mampu mengumpulkan rekor mereka sendiri. Chelsea melejit sebagai tim yang paling sering mencetak hat-trick di era Premier League. Sepanjang sejarah, Chelsea mampu mencetak 23 hat-trick di kompetisi tersebut. Federico Chiesa belum juga mendapatkan klub baru setelah dipastikan tidak lagi masuk rencana Juventus musim ini. Ada beberapa klub yang berminat meminang Chiesa, termasuk yang terbaru Liverpool. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Liverpool mulai membuat pergerakan awal untuk Chiesa. Bagi Chiesa, ketertarikan Liverpool ini bisa menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan, mengingat ia masih punya potensi besar untuk sukses berkarir di Eropa. Chiesa sudah bertahun-tahun menjadi pemain andalan Juventus. Bahkan sang pemain bisa disebut sebagai pemain terbaik di skuad Juve setahun terakhir. Setelah 8 bulan yang tak pasti di Barcelona, Vitor Roque untuk sementara meninggalkan klub untuk menandatangani kontrak dengan Real Betis sebagai pemain pinjaman. Melansir laman resmi klub, kesepakatan telah tercapai antara Barcelona dan Real Betis untuk peminjaman Vitor Roque hingga 2025 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Sesuai ketentuan perjanjian yang dilaporkan oleh Fabrizio Romano, kesepakatan pinjaman tersebut berlaku selama setahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Selama berada di sana, Real Betis akan menanggung seluruh gaji dan juga akan memiliki opsi pembelian permanen. Rumor ketertarikan Chelsea terhadap Jadon Sancho tampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Dilansir Gianluca Di Marzio, Chelsea saat ini menyiapkan skema tukar tambah dengan MU untuk transfer Sancho. Mereka akan menawarkan Raheem Sterling plus sejumlah uang untuk bisa mengamankan jasa Sancho. Langkah ini diambil karena Chelsea tidak sanggup membayar 40 juta pound sterling mahar yang ditetapkan MU untuk Sancho. Oleh karena itu mereka menilai barter pemain menjadi solusi paling masuk akal saat ini dan mereka berharap MU mau menerima tawaran tersebut. Tammy Abraham dilaporkan tinggal selangkah lagi meninggalkan Perugia AS Roma dan pulang ke Inggris untuk membela West Ham United. Melansir laporan terbaru dari Corriere dello Sport, AS Roma dan West Ham United berkomunikasi cukup intens soal transfer Abraham dalam 24 jam terakhir. Surat kabar kenamaan Italia ini menulis jika West Ham akan meminjam Abraham selama 1 musim atau tepatnya hingga Juni 2025. Sementara dilaporkan oleh Sky Sport Italia, Abraham juga sudah menjalin kontak dengan West Ham United untuk membahas gaji yang akan ia terima. Andriy Lunin membela Real Madrid sejak tahun 2018 lalu. Akan tetapi kiper asal Ukraina tersebut selalu menjadi pemain pelapis selama berada di Santiago Bernabeu. Setelah Thibaut Courtois mengalami cedera, Lunin menjadi kiper nomor 1 Real Madrid. Namun, Lunin sudah kehilangan tempatnya di tim setelah kembalinya Thibaut Courtois dari cedera. Kini masa depannya di Santiago Bernabeu pun dipertanyakan. Namun setelah membawa Real Madrid menang 3-0 atas Real Valladolid, Ancelotti mengonfirmasi bahwa sang kiper akan tetap bertahan di klub pada musim ini. Manchester City dilaporkan tengah membidik penyerang muda FC Copenhagen, Ori Oskarsson, guna menjadi pelapis Erling Haaland di musim ini. Menurut laporan The Athletic, The Sky Blues dilaporkan sangat mengagumi pemain muda asal Islandia ini. Musim kemarin sang pemain sudah mentas di Liga Champions dan sempat bersua dengan Manchester City. Meski tertarik, The Athletic menyebut jika City belum membuka penawaran resmi. Kabar lain mengklaim jika FC Porto dan Real Sociedad juga tertarik mengeluarkannya dari Denmark dalam waktu dekat ini. Saat ini sang pemain memiliki valuasi harga di angka 20 juta euro.